Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa di Melinda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kelas H, semester 3, NIM 2020 10 11 03 11 492. Pada kali ini, pada mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi hak merek dan indikasi geografis. Pertama yang akan kita bahas adalah dasar hukum. Dasar hukum dari hak merek dan indikasi geografis ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis yang disahkan pada tanggal 25 November 2016. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini memiliki 109 pasal, di mana dalam pasal tersebut menguraikan tentang hak merek dan indikasi geografis. Nah, pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini memberikan definisi tentang merek. Merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Membedakan barang jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan ataupun jasa. Nah, merek ini memiliki 2 lingkup, tapi untuk pemberdayaan UMKM dan usaha-usaha menengah atau usaha-usaha yang bisa dibilang mendukung usaha lokal yang baru merintis, ini adanya merek kolektif. Nah, kita bahas dulu tentang merek dagang. Merek dagang ini merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan jenis-jenis barang-barang gitu. Untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya yang ini kayak gitu, kayak dibedakan seperti untuk membedakan barang-barang. Nah, merek jasa ini digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Sedangkan merek kolektif ini merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, jadi merek ini sejenis instrumen gitu yang digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan yang lainnya, terus jasa yang satu dengan lainnya yang sering digunakan dalam perdagangan. Ya, seperti yang dijelaskan secara definisi tadi, yaitu bisa berupa nama, bisa berupa warna, bisa angka, kata, ataupun suara bahkan, dan hologram. Contoh dari merek ini yang sudah terdaftar. Nah, merek ini ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu biasanya, contohnya itu merek lokal, itu ada Eiger, terus ada Jeko, itu merek lokal. Kalau untuk mereknya yang kepemilikan luar itu ada, di Indonesia itu ada Google, terus itu kan ada logonya ya, kita sudah tahu kalau buka aplikasi Google itu, oh ini logonya Google, kayak gitu, seperti itu hak merek. Terus luar negeri itu ada salah satu brand terkenal itu ada Hermes, tas yang sering digunakan oleh artis. Lalu untuk yang tidak terdaftar itu contohnya yang umum itu kayak kalian mungkin pernah lihat di salah satu, ini kurang komersial tapi ada namanya itu jamu salah satu merek tapi belum terdaftar. Nah, itu kayak gitulah contohnya. Nah,
karena ini hak merek itu, nah instrumen yang digunakan itu bisa disebut dengan hak merek. Dari merek itu menjadi hak. Apa sih hak merek itu? Nah, hak merek ini hak tadi, hak eksklusif, hak yang hanya dimiliki, hak eksklusif untuk merek, hak eksklusif untuk apa ya? Hak yang dimiliki oleh merek yang apa ya? Yang sudah terdaftar, yang sudah dimohonkan kepada Dirjen HKI, yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah mendaftarkan mereknya gitu dalam aktivitas perdagangannya. Jadi hak eksklusif untuk merek. Jadi hak mereknya adalah hak eksklusif untuk merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk jasa atau barang. Gini, kalian mungkin pernah tahu salah satu kasus, bukan salah satu yang apa namanya, perusahaan yang terkenal mengenai peralihan merek itu ada Unilever yang membeli merek dari Sariwangi. Jadi kayak Sariwangi ini menjual mereknya kepada perusahaan Unilever, tapi mereknya ya, bukan perusahaannya yang dijual. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, mungkin apakah merek itu bisa dijual? Nah, berdasarkan pasal 1 tentang peralihan merek atas merek dapat beralih karena perjanjian waris, wakaf, hibah, wasiat atau sebab lainnya yang sebab perjanjian lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, salah satunya itu yaitu perjanjian jual beli merek. Nah, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan tidak diatur ya, tidak diatur secara spesifik mengenai jual beli apa gitu. Nah, jadi jual beli merek ini dapat dilakukan tanpa menjual perusahaan dari merek tersebut, kayak gitu istilahnya. Nah, untuk merek ini yang terdaftar, hak merek ini yang terdaftar itu selama 10 tahun. Kenapa kok 10 tahun? Nah, 10 tahun ini sejak tanggal penerimaannya. Kenapa 10 tahun? Untuk memastikan bahwa merek tersebut digunakan. Kadang ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan mereknya tapi tidak digunakan. Sedangkan Dirjen HK itu memberikan merek, undang-undang kita itu memberikan perlindungan hukum pada merek yang digunakan dalam aktivitas, bukan merek yang didaftarkan tapi tidak digunakan. Nah, untuk itulah saat kita sudah mendaftarkan, lalu kita untuk memperpanjang hak merek tadi, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau nah, perpanjangan dari hak merek ini dapat dilakukan 6 bulan sebelum 10 tahun itu, gitu. Sebelum 10 tahun itu, 6 bulan sebelumnya itu harus dilakukan perpanjangan, atau 10 tahun lalu 6 bulan ke depannya dilakukan. Tapi kalau kita melakukan perpanjangan setelah 10 tahun, itu kita akan dikenakan biaya untuk perpanjangan yang dilakukan. Nah, dalam kalau kita mengajukan permohonan untuk pendaftaran hak merek ini, ada yang namanya itu istilahnya itu first to file, artinya kayak siapa cepat dia dapat selama tidak melanggar aturan yang sudah ada. Jadi selama tidak melanggar aturan yang ada, itu first to file, siapa cepat dia dapat. Nah, siapa sih apakah orang itu bisa setiap orang itu bisa mengajukan hak merek? Nah, yang bisa mengajukan hak merek itu adalah pihak pemohon dari pencipta merek, karena kita tidak bisa mengajukan merek yang diciptakan oleh orang lain. Jadi ada legal standing-nya untuk hak merek ini. Jadi kita perlu surat kuasa khusus dari pencipta hak merek untuk bisa didaftarkan kepada Dirjen HKI, kayak gitu. Apa sih untuk pendaftaran merek ini, apa sih yang perlu dipersiapkan? Dalam pendaftaran hak merek, karena memakan waktu yang cukup lama, itu ada persiapan berkas, lalu sudah ada kepada Dirjen HKI, lalu pemeriksaan formalitas,
itu akan diketahui syarat-syarat apa aja yang kurang dan harus dipenuhi. Lalu ada substantif. Nah, dari sini itu substantif itu kalian akan dilihat apakah permohonan hak merek kalian itu menyalahi aturan yang berlaku. Nah, bukan pasti diterima ya, dapat ditolak dengan berbagai alasan, dan itu berbagai alasan pada pasal 20 ayat 3. Nah, itu mengenai hak merek. Nah, sekarang hak geografis. Hak geografis ini larinya ke indikasi geografis yang ini. Indikasi geografis itu sendiri adalah berdasarkan pasal 1 butir 6 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, kalau tadi kita dari definisi merek kita mengenal hak merek, indikasi geografis kita mengenal hak geografis. Hak indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi yang geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada. Salah satu contohnya itu yang terkenal itu kayu ukir Jepara. Kalau dari Jepara itu daerah Jepara Jawa Tengah ya kalau nggak salah, itu ada kayu ukir Jepara. Lalu ada tahu tuna Pacitan, terus ada kopi Arabica Kintamani seperti itu. Itu kan ada suatu daerah, nama suatu daerah gitu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.